gue udah di rumah ya. Lu jadi main nggak? Oke, gue tungguin. Cuci muka dulu lah. Oh, ada lu di sini? Harusnya gue yang nanya kok ada lu di sini. Ini kan rumah gue, kamar gue ini. Rumah lu kan rumah gue juga. Apa kabar, Bro? Kangen banget juga ya ampun, banget nyari kamu. Wih, Iya. apa kabar lu? Lu sekarang ya? Kangen juga gue sama lu. Gila lu. Muka lu sekarang brightening banget deh. Bersinar banget kayak kepala gitu. Oke, tadi kita udah sapa-sapaan ya. Yes. Tadi kita juga udah masuk, terus gua heran kenapa ada dia di kamar gua. Tadi gue udah jelasin. Lu tuh mau ngapain sih sebenarnya? Gue tuh pengen memuji muka lu yang kinclong sekarang ini, Ki. Kayak cahaya ilahi. Wah, ayolah emang gua nabi. Nabi kan, nabi palsu. Oh, kenapa lu penasaran sama muka gua? Iya. Kenapa muka gua glowing? Iya, soalnya gue waktu itu pernah pakai salah satu produk, tapi malah bikin muka gue jerawatan gitu, Ki. Sama, Sama nggak apa? nyaman lah. Pokoknya jadi lembab kulit gua, terus jadi jelek lah pokoknya. Banyak beruntusan Iya, jerawat. betul itulah. Nah, itu karena lu belum ketemu sama produk yang tepat. Nah, kalau nanya kenapa muka gua glowing, kenapa muka gua bersinar nih ya? Padahal gua habis pulang kerja nih, capek Iya. nih. Gua itu habis pakai produk facial wash dari Scarlett Whitening. Oh, Nah. itu cuma satu produk doang apa banyak, Ki? Sebenarnya ada beberapa varian produk, cuman yang gua pakai barusan itu adalah facial wash-nya. Facial wash-nya. Itu ada perawatannya susah nggak sih? Biasanya kan kalau apa namanya facial wash kayak gitu kan ada krim, ada apa segala macam. Itu gimana sih, Ki? Jelasin dong. Krimnya pasti ada, cuman ya kalau misalkan tadi gua baru pulang, ya gue baru aja pakai facial wash-nya. Facial wash-nya. Gitu. Nanti gue bakal jelasin lagi yang lain-lain dari Scarlett Whitening. Oke. Dan itu cukup membuat gue, nih ya, kalau lu lihat nih, ini tuh gue sempat jerawatan. Oh, iya, Ini udah lumayan mendingan. Kemarin-kemarin lebih parah, lebih hancur, cuman ya karena Scarlett Whitening jadi lebih oke. Iya, berarti kalau gue pakai Scarlett Whitening bisa kayak Song Joong Ki dong. Wah, kalau itu nggak ketolong. Kita mohon maaf nih kepada penggemar-penggemar Song Joong Ki, ya kan? Enggak, itu bercanda ya. Jangan serius Anda. Ini Song Jongkok. Jongkok IQ-nya. Iya, kalau lu bukan jongkok, terjerembab IQ-nya. Jadi kalau Palung jongkok, Mariana diharap, tuh. iya, di bawah lagi. Enggak lah, gue cuman serius. Itu bercanda. Plot twist emang suka begitu. lu bisa Diam. Tawa mulu. Jadi gue tuh sebenarnya selain tadi gue pengen memuji lu ya, sama pengen tanya, sama gue pengen tuh sebenarnya curhat, Ki. Cerita gue. Oke. Kan banyak banget kejadian di 2021 ya. Lu kan sebagai teman curhat gue, lu tahu lah. Gue waktu itu kita waktu itu sempat bikin lagu ya kan. Ya. Terus akhirnya hadiah, itu bukan hadiah, terus hilang begitu saja ya kan. Gue tuh sedih, Ki, kadang-kadang melihat ke belakang. 2021. Kenapa? Kayak apa ya? Gue mau tanya dulu deh sama lu deh. Nanti baru tanya balik ke gue deh. Ya. Lu ada sesuatu nggak sih kejadian yang lu sesali di tahun 2021? Wah. Ini kita berarti ngomongin video-video yang udah mau tayang di akhir tahun ya. Iya. Ini udah bulan November udah mau akhir, bulan depan udah Desember. Iya. Kita seenggaknya mau rekap nih, apa sih yang terjadi di dalam 2021. Tentunya kalau kita ngomongin 2021, itu nggak lepas dari banyaknya progres dalam hidup gua. Oke. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa, kalian berarti lagi nonton yang namanya Tangki, Tanya-Tanya Dongki. Nah, oke, gue lanjut. Gue ngomongin resolusi 2021. Oh, kita resolusi. rekap. Belum, Oh, kita rekap. oh, ya. rekap. Salah. Iya. Kita ngomongin rekap. Rekap Sorry. 2021. Emang Yang bener dong. bantal gue suka batuk. Baca skrip gak sih tadi? Baca skrip gak? Hah? Ya oke, kita ngomongin yang namanya rekap 2021. Rekap 2021, oke. Nah di 2021 itu banyak banget perjalanan-perjalanan yang jujur gue juga nggak pernah menyangka akhirnya ada di titik sekarang gitu. Iya, berkesan ya buat lu ya. 2021 tuh kayak
tamparan besar di hidup gue yang gue banyak ngalamin kejadian-kejadian yang membuat gue tersadar bahwa sehat itu penting, bahwa perkembangan hidup itu penting. Gue baru ingat lu kena corona. Iya. Waktu itu kita semobil. Nah, itu kejadian-kejadian di 2021 itu yang ngebuat gue kayak, iya ya, membawa perubahan jadi lebih baik, jadi lebih glow up Kita gitu jadi ya. glow up. Glow art. Glow up. Iya, Sesuai glow up. dengan topik kita. Nah, Apa topiknya? glow up. And grow. Growth and glow up. Betul. Gitu. Kita bertumbuh dan glow up. Nah, itu membuat gua 2021 itu banyak bertumbuh gitu. Siapa yang nggak silent HP? Itu HP lu. Oh, HP gua. Gila. Maaf. Iya, 2021 itu gua banyak ngalamin hal yang namanya jatuh lah. Yang paling kena banget sih waktu gua Covid. Iya. Waktu gua Covid di bulan Juli, pertengahan itu Juli ya? Iya, Juli. Juli ya? Juni Dan Juli ya? waktu itu gua ngeprank Kiki. Lagi sakit, gue kirimin kopi kena. Dia gue lagi sakit dikirim kopi kenangan. Jadi itu jujur ceritanya membuat gue berkesan sih. Iya kan? Karena gue inget banget, gue tahu gue kena Covid itu waktu kondisinya gue mau manggung sama Aldi. Harusnya gue ada acara sama Aldi di apa ya namanya ya, Barspace apa apa Barspace ya. Barspace. Kita berempat tuh kan? Di Menteng. Berempat. Gua, lu, Diko sama Bang Reja. Iya. Kita berempat udah jalan tuh. Kita sempat buat vlog juga. Udah semangat gila. Udah semangat. Iya nggak sih? Tapi memang hari itu, ini mungkin kita bisa kasih cuplikan-cuplikan sedikit. Ter ya. Jadi nyampe di sana kita swab dulu. Gue tuh hampir apa ya namanya ya, kita bikin vlog, kita bikin video-video kita jalan. Iya, kita segala udah macam. ini banget, udah excited banget lah. Iya, sampai pas apa? Iya. Pas itu lagi ada video latihannya lagi. Kalau lu masih nyimpen, lu masih ada. Masih. Kasih alat-alat tadi Cuplikan aja gitu. Nah, cuman ya itu begitu gua kena Covid. Oh enggak, itu ceritanya gini dulu Ki. Enggak, tar dulu. Iya, itu gua kena Covid-nya gara-gara kita mau manggung, abis kita latihan. Abis itu kita sampai ke tempat acara Iya, venue. Barspace-nya. Nah, ada antigen. Udah. Udah gua antigen. Begitu gua kelar antigen, gua ke atas, ke lantai 3. Nah, itu Lu sama Diko. Itu yang sama naik. Bang Reja dong. Enggak, Bang Reja dibawa dulu. Iya ya? Iya, dibawa dulu. Iya, dia dibawa dulu ya? Iya. Iya. Nah, pas kita lagi di atas, gue bercanda. Ini mulut nih ya, mohon maaf. Mulut gue emang suka sampah. Gue bilang gini, ini kalau kita kena Covid nih semua pulang nih, kita nggak jadi nih acara. Gue bilang gitu. Ini kalau kita kena Covid, semua balik nih, nggak mungkin nih kita manggung. Anjing, gue bilang. Itu gue ketawa-tawa, kita ketawa-tawa. Orang lu sama Diko, Jangan bercanda. Udah, kita nyampe lantai 3, kita keluar dari lift, gue ke toilet. Inget banget gue nyampe langsung ke toilet. Oh, lu langsung ke toilet? Iya, gue langsung ke toilet. Gue lagi buang air kecil, habis pipis, gue keluar, gue dipanggil sama manajer kita juga namanya Om Jos. Manajer yang ngurusin acara waktu itu sama Aldi kan. Dia bilang, Ki, kenapa Om? Panggil gue pelan-pelan, bisik-bisik. Wah, feeling gue udah kayak di situ. Wah, anjing, gue bilang, kenyataan gila nih. Dia bilang gini, Ki, kenapa Om? Lu positif. Lu positif. Digituin gue. Iya. Itu sebelum lu keluar sebelum keluar dari toilet, si Bang Reja nelpon gua. Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini positif. Wah, gua deg-degan tuh. Sekut jantung gua. Heran gitu. Wah, itu tuh bener-bener itu. Pas kata Om Jos, Ki, lu Covid. Wah, itu gua bener-bener kayak, wah. Oke, gua keluar dari ruangan, gua duduk dulu tuh. Gua inget banget, kalian pada di dalam ruangan, gua di luar. Iya. Gue duduk sama Om Jos. Om Jos santai, Om Jos tenang. Shout out to Om Jos yang menurut gue setiap orang yang kena Covid itu harusnya memang dikasih taunya jangan langsung, wah lu Covid gini-gini. Tapi kasih tau pelan-pelan. Supaya karena itu yang pertama kali yang dan gue rasakan adalah nyerangnya mental sih. Takutnya jadi di shock terapi gitu. Betul. Kalau langsung diserang secara kaget. Betul. Gimana? Oke. Ya gue akhirnya duduk lah sama Om Jos barengan tuh. Kita ngobrol. Terus dia bilang gini, lu positif Ki. Terus gue bilang, tapi gimana Om? Gue bener-bener gak ngerasa apa-apa. Oke lah gue pusing. Oke lah gue ngerasa kayak meriang-meriang. Tapi gue nggak. Gue makanan masih berasa. Minum gue masih, gue masih enak banget. Itu nggak pengen gue sesalin waktu itu. Apa? Itu makanan lagi enak banget Ki. Iya. Itu makanan lagi enak banget. Iya. Gue sempat ya udah Om kasih gue nasi box dulu bentar. Gue makan.
si Aldi kampret, Aldi Maldini ya, dia keluar ruangan, buka masker, COVID, anjing gue bilang. Dia gitu, Aldi, kena COVID gitu, udah. Terus gue bilang sama Om Jos ini penanganannya gimana? Apa kita cari tempat antigen yang lain? Karena kebetulan dekat venue kita manggung itu ada rumah sakit. Kata Om Jos, ya udah, coba lu ke rumah sakit itu, lu antigen lagi, kita lihat lagi hasil positif apa negatif. Double check lah. Gue ke rumah sakit itu, gue tes, keluarlah hasilnya tetap positif. Ya udah di situ gue udah 2 kali, masa mau 3 kali hat trick lu ya kan? Gak mungkin gue mah Ronaldo nih gue ya kan? Ya gue bilang udahlah, ya udah akhirnya gue kasih tahu sama lu, sama Diko, sama Reja juga. Gue sama Diko biasa aja, tapi ada yang takut. Gue takut pak. Oh iya, gue inget banget. Gue takut pak. Aduh. Gue inget banget ya. Nih ya, lo semua nih harus tahu. Siapa yang paling selot? Wah, Diko nyamperin gue. Udah mas slow. Dia bilang gitu. Udah santai kata Diko gitu. Udah di deket gue nih persis. Padahal itu dia tahu gue positif. Udah santai, lo mau sobat dulu bagaimana? Itu tapi di rumah sakit nggak bisa. Ini udah jauh. Udah jauh. Nah, nanti gue kayak gue. Banteng menteng nih. Saya aku tuh disuruh bawa mobil nggak mau lu. Dia udah jauh banget. Sampai mana? Sampai Semarang deh. Pulang kampung ya. Waduh, Solo gua. Iya benar. Udah, ya dia udah jauh. Sumpah ya, tapi pada saat itu gue bete sih sama lu. Karena lu ngeliat gue kayak gue tuh virus menjijikan, kayak gue akan mati besok gitu anjing. Bukan. Padahal emang ada kemungkinannya. Nggak penutup kemungkinan. Bukan kemungkinan. Karena kan ibaratnya kenapa gue kayak gitu kan, gue kan mobilitas tinggi. Waktu itu gue juga ada kerjaan sama klien juga kan. Nah gue takutnya adalah gue jadi carrier gitu loh. Makanya kan setelah itu gue tes lagi gitu loh. Enggak. Iya. Ya gue ngerti kok kalau lu punya kepanikan itu. Oke lah, lanjutlah cerita. Di mobil posisinya, nah inilah, gue bersyukur punya lu bertiga lah waktu itu di mobil. Karena pada saat di mobil, mereka bertiga juga berusaha untuk menenangkan gue. Even gue sempat buka masker makan bareng. Iya, di mobil. Ingat nggak? Ingat. Gantian. Iya. Pak, lewat Senayan kita ya? Iya, intinya kan kita akhirnya nggak jadi manggung ya. Namanya gue udah positif, Aldi tetap manggung. Gue balik nih sama kru, sama teman-teman semua, tim lah balik. Di mobil, ya gue bilang ini, gue lapar banget. Gue shock juga, ya gue makan lah. Gue buka masker, gue makan, yang lain pada pakai masker tutup. Ingat ya? Yang lainnya pada pakai masker, gue makan. Itu gue sampai bilang berkali-kali, gue masih berasa. Itu sate, gue makan sate kan makanannya kayak khas Bali gitu. Masih berasa, semuanya masih enak. Satenya enak banget lagi. Iya, itu semua makanan masih enak banget di mulut gue. Udah, gue tetap makan. Abis gue kelar makan, gue minum, gue tutup masker lagi. Kalian lah gantian makan. Tapi kita satu mobil sampai rumah. Gue tuh sepanjang perjalanan gue cuma mikir gimana caranya gue ngasih tau nyokap gue. Kenapa gue punya pemikiran itu? Karena kakak gue baru aja kena. Iya, dan kakak, hari dimana gue kena COVID itu adalah hari dimana kakak gue keluar dari rumah sakit setelah dia kelar dari COVID. Maksudnya bisa pas gitu ya timingnya? Pas, kayak tag timnya Smackdown gitu. Jadi pergantian pemain substitution, kakak gue kelar, gue kena COVID. Gue mikir kan, anjing. Akhirnya di mobil gue telepon nyokap gue lah. Wah, gue sosok ketawa-tawa. Wah, Kiki kena COVID lagi, gini-gini. Iya, nyokap gue panik, kaget. Terus gue berusaha semaksimal mungkin untuk udah tenang aja, siapin aja baju-bajunya, taruh di luar, biarin Kiki di studio. Karena kebetulan studio kita tempat biasa syuting itu baru aja jadi. Dan kalau ibaratnya kalau kata orang ya, studio kalau baru jadi itu harus ditinggalin. Biar apa? Biar bawa rezeki. Itu kalau orang Jawa kayak gitu, Ki. Jadi lu kalau lagi bangun studio, lu tempatin, itu katanya khasiatnya atau wasiatnya itu bisa datang rezeki. Gitu. Oke lah, intinya setelah gue COVID itu, kenapa gue bilang pas COVID itu jadi pembelajaran yang berat dan ngebuat gue bertumbuh? Ini gue baru buka di sini ya. Mungkin gue juga baru cerita sama teman-teman gitu di sini. Hari gue kedua kena COVID, ya oke lah mungkin secara badan oke gue udah gak enak, gue juga diurusin sama nyokap. Tapi itu hari yang berat karena kebetulan gue lagi, pada saat itu ya gue lagi gak punya duit sama sekali. Gue gak punya duit sama sekali. Di ATM gue tuh cuma ada berapa ratus ribu gitu lah intinya. Gue gak punya uang sama sekali. Dan pada saat itu nyokap juga lagi butuh uang. Jadi gue lagi di studio, gue lagi sakit, gue lagi gak bisa nyium. Itu gue udah kena COVID ya, gue udah gak bisa nyium, gue gak bisa ini. Gue gak punya duit gitu. Gue gak tahu mau beli vitamin pakai apa. Gue gak tahu mau beli makanan pakai apa gitu pada saat itu ya. Karena studio baru kelar, studio baru jadi. Dan ya namanya
Ya gue ada uang, cuman gue alokasiin ke studio semua waktu itu. Jadi tabungan gue pakai buat bikin studio. Gue nggak punya duit sama sekali, itu hari kedua. Itu jadi berat banget buat gue karena nyokap gue punya kebutuhan yang dia harus ada gitu. Itu kebutuhan berat. Reguler lah Iya. tiap hari. Iya. Itu berat buat gue karena ketika nyokap gue minta gue nggak ada itu jadi satu hal yang kayak aduh ini tanggung jawab gue gitu. Jadi beban sendiri gitu. Hari kedua gue nangis di studio sendirian. Itu hari kedua gue nangis, kejar gue parah. Gue kayak apa ya, gue ngerasa ya Allah gini banget ya. Ya udah. Kan gue yang nangis. Kan gue yang nangis. Impersonate. Oh, impersonate. Itu masih ada aja yang bilang ya COVID endorse ya. Iya. Itu masih ada. Rasanya pengen daripada keluar kata-kata kasar kan. Iya, itu gue hari kedua Wakilin COVID gue nggak punya duit, itu tetap aja ya kan gue info. Gue sengaja info di Instagram. Sebenarnya sempat ada pergunjingan, ada perdebatan. Gue share di Instagram kayaknya gue COVID, tapi menurut gue seminggu sebelumnya gue sempat ketemu sama teman-teman deket gue, ada kerjaan juga. Jadi gue rasa kalau gue nggak share di Instagram kayaknya kok gue egois banget. Iya. Supaya mereka bisa aware juga, self-aware. Betul. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu lu post di sosial media, it's good sih. Maksudnya ada good side-nya di mana orang-orang yang pernah berinteraksi sama lu, dia bisa aware atas, oh, gue pernah interaksi sama orang COVID nih. Jadi gue bisa jaga diri gitu loh. Iya. Ya. Ya itulah akhirnya gue berusaha untuk ya udah gue ngasih tau ke Instagram. Ya memang efeknya banyak lah. Ada aja yang bilang gue di endorse COVID. Wah itu gue kesel banget waktu gue dibilang endorse COVID. Lu pikir dapat duit dia? Iya, wah gila, gue lagi berjuangnya. Doh. Gue lagi nangis. Maksudnya gue sempet berenung, gue doa sama Allah tuh gue nangis banget. Sampai gue nelfon nyokap gue doain ya. Karena menurut gue ketika lu lagi di bawah, ketika lu lagi bener-bener di posisi nol, cuman doa orang tua doang gitu. Cuman doa nyokap lu, doa bokap lu yang bisa nyelamatin lu, yang bisa ngebawa rezeki ke lu. Akhirnya ya menurut gue cuman satu-satunya malaikat pelindung gue, saver gue adalah nyokap gue. Akhirnya gue telepon dan semenjak itu ya alhamdulillah rezeki sampai hari ini. Gitu. Itulah. Alhamdulillah. Itu yang ngebuat gue bertumbuh. Itu di 2021 ya. Ya kan tadi kan kejadian yang paling membekas di lu di tahun 2021. Itu kan tentang COVID ya. Gue boleh dong cerita dong. Apa? Ada nih sedikit aja. Bukan sneak peek sih tapi short story lah. Jadi gue tuh sedih sih. Sebenarnya hal yang menurut gue sesalin di tahun 2021 itu adalah gue terburu-buru untuk mencintai satu orang perempuan ini gitu. Oke. Yang membuat gue akhirnya jadi kayak berharap sendiri gitu loh. Sampai effortnya, wah gila-gilaan lah. Ya lu tau lah, ya kan? Lagu itu jadi diproduksi lah. Kita lihat liriknya diganti. Ya. Karena ada nama ceweknya. Ada nama orang itunya kan daripada okay. Nah, itu menurut gue yang paling gue sesalin sih, maksudnya kayak aduh gue ngapain ya cepet-cepet gitu loh. Toh juga pertama dia udah beda agama juga, ya kan? Terus kenapa gue harus seitunya gitu loh, maksudnya ya orang bilang lu namanya jatuh cinta tolol gitu. Cuman kayak gue nggak sadar kayak gue ternyata sebegininya ya sama orang gitu loh. Itu yang hal yang kayak anjir gue nyesel deh gitu. Ya tanggapan lu gimana? Ya kalau tanggapan gue yang terjadi di 2021 tuh banyak cerita. Kalau dari gue pribadi ya banyak growth, banyak hal yang membuat kita berkembang, bertumbuh. Sebenarnya sih bukan disesalin, sebenarnya bukan penyesalan, tapi banyak pembelajaran yang lo tahu. Oh ini memang seharusnya harus gue jalanin. Betul. Karena kalau nggak ketemu momen ini gue jadi nggak belajar. Tapi iya loh, kita akhirnya belajar ya. Maksudnya akhirnya setelah ada rentetan kejadian di 2021, ada sesuatu dalam diri kita tuh yang berubah. Mungkin selama 1 bulan nggak kelihatan, seminggu nggak kelihatan, 2 minggu nggak kelihatan, sebulan nggak kelihatan. Cuman di saat kita ngelihat ke belakang, gila ternyata gue udah jauh ya daripada yang sebelumnya ya. Iya nggak sih? Kayak kita lebih produktif, karir kita lebih self development kita lebih aware. Tadi lu bilang lu aware kesehatan segala macem. Kayak gitu, jadinya ibaratnya kayak lu sekarang nih tahun ini lu punya karya. Romansa Muda, top 15 viral, gila nggak? Nggak ada yang nyangka. Iya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ya itulah banyak ya 2021 gue banyak bersyukur ya. 2021 kalau ngomongin balik lagi, gue bisa ketemu, gue bisa reunian sama anak-anak Kobo Junior, gue bisa ketemu lagi sama Iqbal, Bastian, Aldi, yang ketika momen itu terjadi, even sampai hari ini, oh Iqbal, Dilan, oke. Apa itu Dilan, kesedihan.
Dilindas loh. Dilindas. Pada saat itu terjadi 2021, itu ngebuat gue merinding sampai hari ini gitu. Karena jujur ya, ketika itu momen kejadian gue bikin Romansa Muda dan gue ngumpulin teman-teman gue, itu adalah momen untuk pertama laginya kita kumpul. Pertama kali lagi kita kumpul. Setelah bukannya nggak pernah ngumpul sih, cuman kalau ada Iqbal, ada Bastian, ada Aldi, nggak ada gua. Iya, pasti ada salah satu yang ada. Ntar ada gua, ada Bastian, ada Aldi, nggak ada Iqbal. Itu gitu. masuk grup WhatsApp juga kan? Iya. Itu ya. Tapi kita nggak pernah yang namanya ngumpul bareng. Tapi pada saat itu akhirnya 2021 Maret, gue berhasil ngumpulin semuanya. Dan nggak cuman Cowboy Junior, tapi gue ngumpulin orang-orang di balik Cowboy Junior, manajer gue, produser gue, mantan fotografer, mantan videografer, mantan road manager, kita semua dikumpulin. Sampai mereka bilang, gila kalau nggak karena lu kita nggak bakal ngumpul nih. Betul. Kalau nggak karena lu yang nyatuin kita nggak bakal ngumpul. Itu sih yang ngebuat gue membekas banget di 2021. Nggak nyangka sih maksudnya bisa kayak gitu kan. Iya. Maksudnya ibaratnya Aldi udah banyak kesibukan, Bastian ada banyak kesibukan. Lu yang gue tahu lu juga ada kesibukan. Iqbal apalagi. Tapi lu bisa ngumpulin kayak gitu, gue yakin pasti pionirnya di lu. Gitu loh. Itu yang gue bersyukur sih, kayak akhirnya gue bersyukurnya adalah gue bisa ngumpulin semuanya dan semuanya mau datang, mau bantu. Gue punya teman-teman yang baik. Di situ gue sadar ya, gue kalau ngomong ini emosional. Di situ gue sadar bahwa teman-teman gue ini mau loh membantu gue, mau loh sayang sama gue untuk ngebantu apa yang gue lakuin. Karena gue juga datang dengan perasaan humble, dengan perasaan gue minta tolong, tapi mereka semua untuk ngebantu. 2021 gokil. Gokil. Nah kalau ngomongin 2021 tuh biasanya ya udah menjelang akhir tahun tuh nggak afdol kalau kita nggak ngomongin resolusi ke depan. Iya nggak sih? Biasanya kan orang tuh fuck resolution apa segala macam, yang penting terjadi sekarang. Enggak. Menurut gue resolusi itu setiap orang harus punya resolusi supaya dia tahu apa yang dia capai gitu. Nah, lu sendiri nih Ki, apa resolusi ya yang bakal lu harapkan di 2022? Oke, resolusi kan nggak harus gede banget ya. Nggak harus gede. Gua resolusi yang kecil aja nih. Gua mau jerawat gue hilang yang ini. Gua mau kulit gua bersih lagi. Gua mau kulit gua rapi lagi. Gua mau kulit gua nggak seperti 2021 yang notabene masih banyak jerawatnya. Gue pengen 2022 kulit gua lebih baik daripada sebelumnya. Nah, gue bisa kulit gue lebih baik lagi, lebih bersih lagi kalau gue pakai Scarlett Whitening. Nah, nih gue ada Bradley Ever After Cream yang night dan Bradley Ever After yang day. Dan ada serumnya itu serumnya juga. Ya? Oke, boleh pegang? Boleh. Jadi seperti yang tadi gue udah mention di awal, tadinya muka gue lebih jerawatan daripada ini. Cuman ya karena gue pakai Scarlett, thanks to Scarlett, jadi akhirnya kulit gue kembali cerah, kembali normal. Dia udah mulai normal. Ya, lebih mulus ya. Makanya gue pakai Bradley Ever After Serum nih. Itu dipakainya setelah cuci muka? Iya. Pakai face washnya itu ya? Harusnya gue bisa dipakai facial wash, pakai ini. Ini ada dia. Oh, iya, jadi gue nggak bisa. Ini gue pakai dulu kali ya. Coba. Nah, ini cara pakai juga gampang tong. Oke. Tunggu ya. Set. Iya. Pakai 3 kali aja. Oke. Nah, gitulah. Udah. Nah, ini serumnya ini lu pijit aja santai di muka. Ini yang nah. Nah, ini ada back sound ya. Sini nih. Tangan lu kotor, lu belum cuci tangan. Tadi kan gua udah. Nah, kalau gua udah pakai Bradley Ever After yang serum, gua pakai bentar. Nah, gua pakai Bradley Ever After cream yang night nih karena posisinya gua baru pulang kantor, gua baru pulang kerja, gua pakai. Gitu. Nah, dipijitin aja di muka. Itu toh. Berarti salah satu. Jadi orang kalau misalnya mau glowing nih, salah satu mewujudkan harapannya tuh dengan ini Ki ya. Betul. Scarlett Whitening ya. Iya, Ki kalau misalnya lu rutin nih pakai ini, bisa dapet cewek. Allah toh. Gue nanya. Lu mau tahu? Lu kalau pakai ini rajin, muka lu bersih, muka lu glowing, orang ngeliat tuh juga auranya enak. Lu tadi kan galau-galau kan ceritain soal perempuan di 2021. Lu pakai Scarlett Whitening bikin muka lu cerah, bikin muka lu bersih. Gua jamin lu pasti bisa punya dapet cewek. Pokoknya gua mau udah pakai deh. Lu pasti bisa dapetin cewek yang bagus, yang baik, yang sayang sama lu. Asal lu rutin nih. Yang seiman. Hah? Yang seiman. Amin. Nah itu. Jadi lu harus sering-sering deh rawat kulit lu. Boleh. Tapi suka aja ada yang komen. Tapi kan perawatan kulit wajah gitu biasanya buat cewek. Enggak. Buat laki juga bisa. Buat laki juga bisa. Misalnya jangan mengeneralisasi kalau
oke perawatan tuh cuma buat cewek. Enggak, laki-laki juga bisa glowing, coy. Betul. Ini bagus banget ya, karena jujur ya ini ada ingredientsnya juga bagus. Oh itu day itu yang kalau pagi ya? Nah kalau day ini lu pakainya sebelum lu melakukan aktivitas. Jadi itu ya lu pakainya siang lah. Sebelum berangkat ngantor, berangkat beraktivitas, pakainya yang siang. Nah kalau malam lu baru pakai yang night. Cakep banget. Gitu kawan. Jadi kalau lu mau resolusi 2022 lu makin oke, lu bisa dapet cewek, lu bisa ampuh deketin wanita. Nah, lu sering-sering cuci muka, pakai Scarlett Whitening. Gue besok kuliah, Ki. Ya. Gila banget nih. Ya nggak? Iya, makin semangat gua. Semangat laki ini. Biar glowing. Ya. Tapi selain itu ada lagi nggak sih harapan lu? Ya, selain itu udah jangan pegang-pegang tuh dicolong lagi. Ya, selain itu sih menurut gua harapan gua di resolusi 2022 ya, gua pengen ngeluarin single lagi. Gue pengen ngeluarin banyak karya lagi. Betul. Gue pengen lebih banyak manggung. Jujur 2021 menurut gue banyak job. Amin. Semoga Scarlett makin sayang sama gue. Jadi BA banyak. 2022 gue berharap ya banyaklah hal-hal baik datang ke kehidupan gue lah. Ya kan? Gue pengen lebih produktif lah karena menurut gue 2021 tim lebih solid lah. Iya, tim gue lebih solid. Ntar lu 2021 itu gue ngerasa gue masih kurang di film, masih kurang di nyanyi, di musik. Gue pengen lebih getol lagi, pengen lebih kencengin lagi ngeluarin karya di 2022. Gue pengen banget sih Ki, lihat lu ada di film action, tau gak sih? Gue pengen banget sih Ki, serius. Kalau misalnya ada sutradara yang mau, gue pengen banget sih ngeliat Kiki di film action. Serius. Nah, kita tunggu aja. Mudah-mudahan ada gue jadi tanaman Iko Uwais. Film action. Oh iya, resolusi lo apa 2022? Resolusi gue pengen belajar dari ini loh sih, dari produser dulu sih. Apa? PT Kevin? Iya, gue pengen banget belajar tentang marketing sih. Itu dewanya marketing, Pak. Gokil, Gila, gue pengen banget sih. Tuh Kapet, kalau Kapet recruitment ini ya, Gue PT pengen Kevin banget belajar. ini. Ajarin nih dia. Jadi apa kek? Maksudnya enggak, kalau misal pun lu mau belajar dari bawah nggak masalah. Tapi setidaknya gue mau berkembang di ilmu marketing, terus usaha gue juga lancar. Kan tadi udah cerita-cerita kan. Ya udahlah, pokoknya semua lancar gitu. Yang penting adalah pesan gue buat lu, buat apa segala macam, kita makin solid. Amin. Makin semangatnya lah, makin berkarya terus. Amin. Bikin karya-karya yang estetik lah. Lu jangan kalah sama yang lain-lain lah. Masa lu kalah sama yang satunya? Naik dong. Iya dong, harus bisa lebih baik lagi lah 2022. Iya dong, Oke. 2022. Buat kalian semua juga apa sih resolusi kalian di 2022? Coba dong. Tulis di komen. Tulis di komen apa yang lu pengenin, apa yang lu harapin. Semoga kita bisa sama-sama saling mencapai resolusi kita di 2022. Itu aja ya, gue Teguh Rizky pamit. Gua Marcel pamit, Totong. Totong sama Marcel gue. Ya nama lu siapa? Tongder. Enggak pakai topeng. Dadah. Bye.